Walladzina amanu wa 'amilus sholihati sanudkhiluhum jannat. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa 'amilus sholihat, dan mereka mengerjakan kebaikan-kebaikan. Sanudkhiluhum, maka kelak kami akan masukkan mereka jannatin, dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, tajri mengalir, min tahtiha di bawahnya, al anhar yaitu sungai-sungai. Khalidina fiha abada, khalidina mereka kekal di dalamnya, abadan selamanya. Wa'dallahi haqqa, wa'da janji Allah, haqqa pasti benar. Wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu, dan siapakah asdaqu lebih jujur minallahi qila daripada Allah dalam ucapannya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Jadi neraka jahanam itu adalah tempat kembali orang yang mengikuti jejak langkah setan. Ya. Sedangkan tempat kembali orang yang mengikuti jalan Allah adalah jalan kebaikan. Ya, sedangkan tempat kembali orang yang mengikuti jalan Allah adalah kebaikan. Mereka adalah orang-orang beriman dan melakukan amal soleh dan tidak tertipu oleh angan-angan kosong. Di hari kiamat kelak mereka akan dimasukkan Allah ke surga yang dialiri bermacam-macam sungai. Sungai itu jauh lebih besar dari taman-taman yang ada di dunia ini. Jadi hal itu adalah terbukti, pasti akan terbukti. Karena merupakan apa? Janji Allah, dan janji Allah itu benar. Ya, dialah Allah yang memiliki segala sesuatu. Ya, janji Allah itu benar, paling benar. Laisa bi amaniyikum. Ya, bukan bi amaniyikum, dengan angan-angan kosong kalian. Wala amani ahli kitab, dan juga tidak amani, angan-angan kosong ahli kitab. Man ya'mal su'an, siapa yang mengerjakan kejahatan, yujza bihi, akan dibalas sesuai dengan kejahatannya. Wala yajid lahu, dan dia tidak akan, dan dia akan, dan dia tidak akan, wala yajid lahu, dia tidak akan mendapatkan baginya min dunillah, dari selain Allah, waliyan, pelindung, wala nasira, dan tidak pula penolong. Jadi pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu, ya. Laisa bi amaniyikum, laisa bi amaniyikum itu artinya bukanlah angan-anganmu. Jadi pahala dari Allah itu bukan angan-anganmu. Ya. Jadi pahala di akhirat itu bukanlah menuruti angan-angan dan cita-cita mereka, tetapi sesuai dengan ketentuan agama. Jadi pahala itu nggak bisa diangan-angan, sesuai dengan ketentuan agama. Bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas dengan kejahatan. Ya, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung atau penolong dari Allah. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan angan-angan orang Yahudi, Nasrani, Quraisy. Ya. Orang-orang Yahudi Nasrani berkata apa? Selain kami, tidak ada yang akan masuk surga. Sedangkan orang-orang Quraisy berkata, kami tidak akan dibangkitkan kembali setelah mati. Jadi kata orang Quraisy, kami tidak akan dibangkitkan kembali setelah mati. Ya. Jadi ayat ini turun. Ya.
pahala dari Allah itu bukan angan-angan, bukan angan-anganmu, ya, dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatannya. Dia tidak akan mendapatkan pelindung, dia juga dan penolong selain Allah. Jadi pahala itu tidak mungkin diperoleh dengan impian, dengan angan-angan manusia tanpa melakukan perbuatan baik. Jadi mendapatkan pahala itu tidak bisa diperoleh dengan mimpi ataupun angan-angan. Jadi harus melakukan perbuatan baik. Pahala juga tidak akan dapat kalian peroleh hanya dengan angan-angan kosong. Begitu juga tidak dapat diperoleh dengan angan-angan kosong ahli kitab juga enggak, ahli Yahudi, Nasrani juga enggak bisa seperti itu. Pahala dan keselamatan keselamatan dari siksa neraka itu hanya dapat diperoleh melalui iman. Ya, pahala itu hanya dapat diperoleh melalui iman dan amal soleh. Jadi keselamatan, pahala dan keselamatan dari siksa itu hanya dapat diperoleh melalui iman dan amal soleh. Maka barang siapa melakukan kejahatan, niscaya akan mendapatkan balasannya, dan ia tidak akan mendapatkan pelindung ataupun penolong selain Allah. Jadi ada pula yang menafsirkan keselamatan itu merupakan pahala di akhirat. Keselamatan itu pernyataan bersih, bukanlah menurut angan-angan, cita-cita atau bisikan dalam diri mereka, tetapi menurut ketentuan agama. Jadi angan-anganmu itu di sini yang ada yang mengartikan dengan angan-angan kaum muslimin atau kaum musyrik, ada pula yang mengartikan angan-angan kaum musyrik. Jadi manusia itu dalam mengerjakan dosa itu berbeda-beda, tidak ada yang mengetahui selain Allah. Bisa dibalas di akhirat dan bisa juga di dunia dengan adanya musibah dan cobaan. Jadi tidak ada yang mengetahui selain Allah. Di antara mereka ada yang sedikit dosanya, di antara manusia itu ada yang sedikit dosanya, ada juga yang banyak. Jika amalannya buruk semua, dan hal ini hanya ada pada orang kafir, ya, amalannya buruk semua. Apabila meninggal tanpa bertobat dan memeluk Islam, maka dia akan dibalas dengan azab yang kekal. Namun jika amalnya baik, ya istiqomah, ya, pada sebagian besar keadaan, meskipun terkadang muncul dosa-dosa kecil, maka dengan ditimpakan rasa sedih, sakit, kelelahan, penderitaan, musibah yang menimpa badannya, hatinya, atau hartanya, maka semua itu akan menghapuskan dosa-dosanya, termasuk pula duri yang mengenainya, ya. Rasulullah bersabda untuk menghilangkan anggapan yang mungkin timbul, yakni bahwa orang itu diberi balasan, itu mungkin memiliki pelindung, ya, dan penolong. Wa may ya'mal minas solihat, waman, dan barang siapa ya'mal, dia mengerjakan minas solihat dari kebajikan-kebajikan, min dzakarin, baik dari laki-laki au unsa atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia seorang mukmin, faulaika, maka mereka itu yadkhulunal jannah, mereka akan masuk surga, wala yudlamuna naqira, dan mereka tidak akan dizolimi walaupun sedikit pun. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Masruk mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkataan kaum Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi setelah ayat tadi yang sebelumnya itu yang bukan
bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Ya, diturunkan kepada kaum muslimin. Kami dan kalian adalah mempunyai kedudukan yang sama di sisi Tuhan. Ya. Makanya ayatnya turun, barang siapa mengerjakan amal kebajikan baik dari laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Ya. Barang siapa mengerjakan amal soleh sesuai dengan kemampuannya dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan masuk surga dan tidak akan dikurangi derajatnya walaupun sedikit pun. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena perempuan juga dibebankan tugas-tugas keagamaan. Mukallafah, ya, mukallaf untuk laki-laki, mukallafah perempuan, artinya dibebankan tugas-tugas keagamaan yang berhak mendapatkan pahala kebaikan dan siksa kejahatan. Jadi dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, mereka akan masuk surga dan tidak akan dikurangi derajatnya walau sedikit pun. Ya, dalam hal ini. Ya. Kenapa? Karena tugas-tugas perempuan dan laki-laki, perempuan itu juga punya tugas-tugas keagamaan, mukallafah, yang berhak mendapatkan pahala kebaikan dan siksa kalau ada kejahatannya. Waman ahsanu dinan, dan barang siapa lebih baik dalam hal agama, mimman aslam, daripada orang-orang yang menyerahkan aslam wajahu, menyerahkan dirinya dan amal ibadahnya lillah, hanya untuk Allah. Wa huwa muhsin, dan dia adalah lebih baik. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah memilih Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah, ya, sedang ia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Jadi sesungguhnya dasar berbuat baik adalah keyakinan yang benar. Ya. Dasar berbuat baik itu apa? Keyakinan yang benar. Sikap beragama yang paling baik itu apa? Ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Jadi dasar berbuat baik itu adalah keyakinan yang benar. Sikap beragama yang paling baik adalah ikhlas beribadah hanya karena Allah. Ya. Wajah, pikiran, jiwa hanya diarahkan kepada Allah semata. Tidak ada yang diharapkan selain perkenan Allah. Orang yang berbuat demikian, pikirannya akan benar hingga dapat mengetahui misi para rasul. Ya, jadi selain itu, termasuk sikap beragama yang baik juga adalah apa? Mengerjakan perbuatan-perbuatan baik secara terus-menerus. Ya, dengan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Agama yang dibawanya adalah agama yang berasal dari Allah, yaitu agama yang memiliki semangat pencarian kebenaran. Jadi pada diri Ibrahim itu terdapat titik temu agama antara umat Islam, Yahudi, Nasrani. Ya, jadi di dalam pada diri Ibrahim di situ ada titik temu antara agama umat Islam, Yahudi, Nasrani. Oleh karena itu ikutilah agamanya, agama Ibrahim. Sesungguhnya Allah telah memuliakan Ibrahim dengan menamakan dirinya sebagai Khalil ataupun apa? Kesayangan. Jadi Nabi Muhammad itu apa? Mengikuti agama Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad itu mengikuti agama siapa? Ibrahim.
anittabi' millata Ibrahim hanifa. Jadi Nabi Muhammad itu tidak membawa agama baru, tapi Nabi Muhammad itu melanjutkan ajaran yang diajarkan Nabi Ibrahim, yaitu menyembah kepada Allah. Jadi mengikuti syariat Rasulullah itu apa? Sesuai dengan ajaran agama Islam, meninggalkan syirik, menuju tauhid, meninggalkan berharap kepada makhluk, beralih kepada Allah. Jadi intinya adalah alamat ibadah hanya tertuju kepada Allah. Berharap apapun ya tidak boleh kepada makhluk, hanya kepada Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan milik Allah apa yang di langit dan apa juga yang ada di bumi. Wa kana Allah bikulli syai'in muhita. Dan dia Allah ya maha meliputi, menguasai terhadap segala sesuatu. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Wa yastaftunaka fin nisa wa yastaftunak, dan mereka meminta fatwa yastaftunaka kepada kamu fin nisa tentang masalah perempuan. Qulillahu yuftikum, katakanlah Allah yuftikum, dia memberi fatwa kepada kalian fihinna, tentang mereka. Wa ma yutsla alaikum, dan apa yang dibacakan kepada kalian fil kitab, di dalam kitab Al-Quran, dalam ayat-ayat waris. Fi yataman nisa, tentang anak-anak yatim dari kaum perempuan. Allati la tu'tunahunna, yang tidak kalian berikan kepada mereka. Ma kutiba lahunna, apa yang diwajibkan untuk mereka. Wa targhabuna, dan kalian kalian ingin antangkihuhunna untuk kalian menikahi mereka. Wal mustad'afina, dan orang-orang lemah, minal wildan, dari anak-anak wildan itu minal wildan, dari anak-anak ya. Wa antaqumu, agar kalian mengurus lil yatama, anak-anak yatim, bil qist, dengan adil ya, dengan adil. Wa ma taf'alu, dan apa yang kalian kerjakan min khairin, dari kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, kana bihi alima, maha mengetahui terhadapnya. Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka ya. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu, atau mas kawin yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka ya. Dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah, dan Allah menyuruh kamu akan mengurus anak-anak yatim secara adil, dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan sesungguhnya Allah maha mengetahui. Jadi menurut adat jahiliyah, seorang wali berkuasa atas perempuan yatim yang dalam asuhannya, dan berkuasa akan hartanya. Jadi ini adat Arab jahiliyah. Jadi seorang wali berkuasa atas perempuan yatim ya, dan dalam asuhannya, dan berkuasa akan hartanya. Jika perempuan yatim itu cantik, dinikahi dan diambil hartanya. Jadi jika perempuan yatim itu cantik, dinikahi dan diambil hartanya. Jika perempuan yatim itu buruk rupanya, dihalangi nikah dengan laki-laki yang lain agar dia tetap dapat menguasai hartanya. Itu kebiasaan di atas dilarang. Jadi kebiasaan jahiliyah seperti ini dilarang. Kebiasaan seorang wali di Arab jahiliyah yang berkuasa atas perempuan yatim, dan dalam asuhannya dia berkuasa akan hartanya juga ya. Jika
Jika perempuan itu cantik, dinikahi dan diambil hartanya. Jika perempuan itu enggak cantik rupanya, dihalangi orang nikah dengan orang laki-laki lain, tapi dia tetap dapat menguasai hartanya. Itu kebiasaan jahiliyah, dilarang melakukan, itu dilarang ya. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak yatim itu dengan baik dan dengan adil ya. Aisyah berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang suatu ketika menjadi ahli waris sekaligus wali seorang perempuan yatim. Ia menggabungkan seluruh hartanya dengan harta perempuan tersebut. Bahkan ia ingin menikahi perempuan itu dan enggan harta perempuan itu jatuh ke tangan orang lain. Ya, maka akhirnya turunlah ayat ini. Jadi orang-orang meminta fatwa kepadamu Muhammad tentang wanita-wanita yang masih dalam keadaan lemah. Allah menjelaskan kepadamu untuk menerangkan mereka, anak-anak kecil, anak yatim yang masih dipandang lemah di dalam keluarga. Jadi wanita-wanita yatim yang dikawin, anak-anak kecil dan anak yatim, mereka semua harus diperlakukan secara adil, penuh kasih sayang, perhatian. Jadi Allah Maha mengetahui kebaikan yang diperbuat. Ya. Jangan dimanfaatkan hal-hal yang tidak baik. Ya, dieling-eling selawase.